Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Roh Art Marlin Royan. Hari ini tanggal 24 April 2020, hari Jumat, hari pertama kita semua berpuasa di bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Dan virus corona masih tetap menyapa kita. Kita ada pada hari yang ke-40 berada di rumah. Ya Allah, nama-namamu yang baik dalam Asmaul Husna, izinkanlah hamba melantunkannya. Huwallahu la ilaha illa huwa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Mutakabir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahab, ya Rozak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafi, ya Mu'is, ya Mutsil, ya Sami'u, ya Bashir, ya Hakam, ya Atlu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Rakib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musi, ya Mubdiu, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dohir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawab, ya Muntakim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram, ya Muksid, ya Jami, ya Ghani, ya Muhni, ya Mani, ya Dor, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Bati, ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Rabbal Alamin. 99 namamu yang terbaik dalam Asmaul Husna, insya Allah sudah kami lantunkan ya Allah. Semoga kalimat-kalimat yang hamba ucapkan ini kelak bisa menambah bekal hamba kala menghadapmu.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berzikir hati menjadi tenang, dan dengan berzikir berarti kita sudah memasuki surga di buminya Allah. Ya Allah, izinkanlah malam hari ini hamba membunyikan terjemahan firman-Mu, yakni surat ke-69, yang artinya hari kiamat. Atau dalam surat-Mu berbunyi Al-Haqqah. Kita semua bersyukur dihadiahi Allah waktu yang melimpah. Gara-gara virus corona kita tidak bisa keluar rumah dan harus bertapa di dalam rumah. Dan saat ini sudah hari yang ke-40 kita bertapa. Alhamdulillah kita ditemani kitab sucinya Allah yang dijaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Sehari ada 24 jam atau 1440 menit. Kita kurangi 1 menit untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita menyimak Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril duduk di samping Nabi Muhammad yang hanya berjarak 2 kali panjang busur panah, yang insya Allah sebentar lagi akan kita simak firman-Nya Allah, surat ke-69. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita sering bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak kita di hari yang abadi, Nabi Muhammad mengenali kita semua, yang setelah kita dihidupkan kembali oleh Allah dari jasad yang sudah lebur campur tanah, dibangkitkan kembali, dikirim ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Istri Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat itu segera bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, aku istrimu, masa harus telanjang menuju padang mahsyar bersama hamba-hamba Allah yang lain? Apa aku tidak malu?" Nabi tersenyum. "Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan yang sangat cantik, saat itu engkau sudah tidak malu lagi karena panas matahari
yang hanya sejengkal di atas kepala kalian semua, kepanasan yang tiada tara. Dan 50.000 tahun kita semua berada di padang mahsyar. Demikian jawaban Nabi, tersenyum kepada istrinya yang cantik. Ya Allah, semoga kami semua yang selalu dekat dengan Al-Quran selama di dunia, semoga kelak bacaan kami semua ini bisa menemani kami di alam kubur yang sunyi senyap dan mampu menerangi menjadi cahaya saat kami semua melewati Shiratal Mustaqim. Wallahu a'lam. Ya Allah, izinkan malam ini hamba membunyikan terjemahan surat hari kiamat Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Mal-Haqqah. Wa ma adraka mal-Haqqah. Ayat pertama, terjemahan dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Ayat pertama, hari kiamat. Ayat kedua, apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Ayat kelima, terjemahan dari surat Al-Haqqah. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Ayat ketujuh, terjemahan dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Ayat ke-8, terjemahan dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Ayat ke-9. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Ayat ke-10 dari surat Al-Haqqah, terjemahannya. Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Ayat ke-11. Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal
Ayat ke-12 terjemahan dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Ayat ke-13 terjemahan dari surat Al-Haqqah. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Ayat ke-15 dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena langit pada hari itu langit menjadi rapuh. Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Ayat ke-17 terjemahannya dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang bersembunyi dari Allah. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Ayat ke-19 terjemahan dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Ayat 21 dari surat Al-Haqqah terjemahannya. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.
ayat ke-24 dari surat Al-Haqqah. Terjemahannya sebagai berikut. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Ayat ke-30 dari surat Al-Haqqah, hari kiamat. Terjemahannya, Allah berfirman, tangkaplah dia dan belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Demikian terjemahan bunyi ayat ke-32 dari surat hari kiamat. Ayat ke-33. Sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar, dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Dan tidak ada makanan baginya kecuali darah dan nanah. Ya Allah, firman-Mu. Akan kami ulang ayat ke-36 dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Dan tidak ada makanan baginya kecuali dari darah dan nanah. Ayat ke-37. Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Ayat ke-44 surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Terjemahannya, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ke-49 dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Dan sungguh kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Ayat ke-51 dari surat Al-Haqqah hari kiamat. Terjemahannya. Dan sungguh Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Ayat ke-52 sebagai ayat penutup dari surat Al-Haqqah atau hari kiamat. Terjemahannya sebagai berikut. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Ayat ke-52 sebagai ayat penutup dari surat Al-Haqqah hari kiamat, yang bunyinya, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, firman-Mu yang berada di surat ke-69 dari kitab suci-Mu, terjemahannya sudah kami bunyikan. Untuk itu kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada para ulama dan para ahli bahasa yang entah berapa puluh tahun yang lalu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, semoga beliau-beliau kelak Kau hantarkan ke surga-Mu, karena beliau-beliau telah menuntun kami sehingga kami mengerti akan firman-firman-Mu yang berada dalam Al-Quran, yang Kau jaga keasliannya di dunia. Izinkan hamba ya Allah untuk mengambil maskot ayat di dalam surat Al-Haqqah, yakni pada ayat ke-28 dan 29 yang bunyinya sebagai berikut. Ma aghna anni maliyah halaqo anni sultaniyah. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Malam telah larut dan besok pagi kita harus makan sahur untuk melaksanakan puasa hari kedua. Selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah kita semua semoga dimasukkan ke dalam hamba-hambanya Allah yang bisa menjauhkan lambung dari tempat tidur yang nyaman di sepertiga malam, di mana Allah turun mencari hamba-hambanya. Mana hambaku yang bangun di sepertiga malam, yang ingin meminta sesuatu, akan kukabulkan semua permintaannya, ya Allah. Dan semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang bisa membuka mata saat tertidur lelap. Sampai ketemu nanti jam 2 malam. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi esok hari dengan desain roh art Marlin Royan, dengan surat-surat cintanya Allah yang lain. Saat ini 69 telah usai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.